Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik aja lagi ke server. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau banyak hal yang terjadi baik dalam bumi maupun Isekai. Dimana dalam bumi, kita dikejutkan dengan Mer yang bergabung ke Akademi Aosei dan kebetulan satu kelas dengan Yuya. Tentu aja Mer juga tetap menjalankan misi untuk membuat keturunan dengan Yuya. Maka dari itu, dia juga terus mendekati Yuya dan mencoba mengajaknya pergi ke taman hiburan. Lalu ada juga peristiwa penting yang terjadi dalam Akademi Aosei nih, yaitu festival olahraga. Sedangkan dalam Isekai, para sekte pemuja evil itu terus mendekati kediaman Yuya yang ada di dalam hutan sarang iblis besar. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke Akademi Aosei. Saat itu, kelasnya Yuya sedang berlatih untuk persiapan festival olahraga yang akan diadakan beberapa hari lagi. Di sini, Yuya sedang latihan lari kaki 3 bersama dengan Rin. Nah, saat itu, baik Yuya dan Rin bisa mengimbangi kecepatan mereka masing-masing, sehingga mereka juga sangat seimbang ketika berlari bersama. Tentu aja, Rin pun jadi terkejut nih, karena Yuya itu bisa menyamai ritme larinya, yang merupakan anggota dari klub lari. Jadi Rin pun sedikit memuji Yuya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun mengelaknya dan berkata bahwa kalau Rin lah yang berusaha menyamai ritme larinya, maka dari itu mereka bisa seimbang. Nah, di sini Rin juga sempat menggoda Yuya nih dengan berkata kalau sayang sekali ya, pasangannya Yuya kali ini bukanlah Kaede, melainkan dirinya gitu. Kalau pasangan Yuya dalam lomba kaki 3 ini adalah Kaede, maka Yuya itu bisa mendapatkan banyak keuntungan karena dipeluk sama Kaede. Tentu aja, Yuya pun langsung kaget dengan hal itu. Tapi di sini dia pun membalasnya dengan berkata nih kalau dia juga bersyukur karena pasangannya adalah Rin. Karena menurutnya Rin juga cukup cantik loh. Tentu aja godaan dari babang Yuya itu langsung membuat Rin jadi ngeblus nih dan malah malu sendiri. Nah, karena terlanjur jadi malu seperti itu, Rin pun langsung mengubah topik pembicaraan mereka kepada Mer nih. Saat membicarakan Mer, Yuya itu jadi teringat dengannya nih. Mungkin dalam pertarungan, Mer itu selalu menggunakan teknologinya yang super OP dan gak ngotak teman-teman. Tapi sebenarnya Yuya itu tahu kalau Mer memiliki kemampuan fisik yang di atas rata-rata manusia bumi. Bahkan Yuya juga berpikir kalau mungkin saja kemampuan fisik dari Mer sendiri bisa menyamai kemampuan fisik dari Yuti dan Iris. Nah, saat sudah tersadar dari lamunannya, Yuya itu dikejutkan dengan perkataan Rin kalau dalam festival kali ini juga pastinya Yuya akan menjadi sorotan. Karena kru dari acara TV itu akan banyak datang ke sini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun merasa kalau pastinya akan cukup merepotkan nanti nih. Mengingat dalam acara sekolah yang dulu aja, Yuya itu sering dikejar-kejar sama reporter TV. Panel cerita pun berpindah kepada hari Minggu. Saat liburan itu, Yuya dan Mer pun langsung menuju ke taman hiburan dekat sana untuk memenuhi janji mereka. Karena memang Yuya juga udah bilang akan menemani Mer untuk meneliti di sana. Nah, biasanya nih, Mer itu akan selalu menggunakan seragam luar angkasanya untuk berpergian. Tapi kali ini penampilan Mer itu jauh lebih modis dengan pakaian yang biasa dipakai sama wanita yang ada dalam bumi nih. Namun, ada satu momen di mana Mer itu merasa malu karena dia menganggap kalau rok yang dia pakai itu terlalu pendek. Tapi di sini, Yuya pun langsung menghiburnya dengan berkata kalau Mer sangat cocok menggunakan pakaian tersebut. Nah, saat itu kebetulan banyak sekali orang yang datang ke taman hiburan itu. Dan di sini, Mer pun berkata apakah mereka semua adalah Joshi Gosei. Tentu aja, Yuya pun cukup terkejut dengan pernyataan dari Mer. Dan berkata nih, kalau bukan semua yang datang ke taman hiburan itu adalah JK. Dalam taman hiburan itu, Yuya dan Mer pun langsung mencoba beberapa permainan yang ada di sana. Mulai dari permainan ekstrim seperti roller coaster dan go-kart. Tapi anehnya, sewaktu mereka itu menaiki roller coaster, entah kenapa keduanya itu tidak merasakan ketegangan apapun dalam wahana itu. Bagi orang-orang biasa, mereka pasti akan berteriak ketika menaiki roller coaster. Namun nih, hal itu nggak terjadi pada mereka berdua. Mungkin saja selama ini, Mer dan Yuya itu sudah merasakan ketegangan yang berlebihan, lebih daripada yang ditimbulkan sama roller coaster itu. Jadi sewaktu mereka menaikinya, mereka seperti mati rasa. Dan lucunya, mereka berdua itu malah tatap-tatapan sewaktu naik roller coaster itu. Seakan tidak terjadi apapun kepada mereka sendiri.
Tentu aja hal itu membuat mereka jadi kena mental nih, seakan mereka itu menganggap kalau diri mereka itu sudah tidak normal lagi. Jadi di sini mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah hantu yang ada di taman hiburan itu. Saat sudah ada di depan rumah hantu, Mare pun cukup terkejut nih, karena bangunan wahananya terlihat seperti rumah sakit yang biasa digunakan manusia berobat. Mendengarkan hal itu, Yuya pun menjawab kalau dalam kultur bumi, mereka menganggap kalau rumah sakit yang sudah terlihat kumuh itu adalah tempat di mana hantu itu berada. Maka dari itulah kebanyakan penampakan dari rumah hantu berupa rumah sakit tua. Namun nih, saat memasuki wahana itu, hasil yang mereka terima itu tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Karena memang skill pendeteksi kehadiran milik Yuya yang aktif secara otomatis itu bisa memberitahu Yuya di mana staf rumah hantu itu bersembunyi untuk mengagetkan mereka gitu. Sedangkan Mare sendiri merasakan hal yang sama kayak Yuya karena teknologi miliknya juga bisa mendeteksi kehadiran makhluk hidup. Jadi mereka berdua itu sama sekali nggak terkejut ketika staf rumah hantu itu mencoba menakut-nakuti mereka. Namun nih, ada satu momen di dekat pintu keluar dalam rumah hantu itu. Entah kenapa teknologi milik Mare itu mendeteksi kehadiran makhluk lain selain manusia, dan ternyata itu adalah hantu yang asli berdiam di sana juga gitu teman-teman. Tentu aja mereka berdua pun langsung ngibrit keluar dari rumah hantu itu. Setelah itu, mereka pun langsung memutuskan untuk menaiki biang lala dalam mengakhiri perjalanan seru di taman hiburan ini. Nah, di sana terjadi percakapan yang cukup serius di antara keduanya nih teman-teman. Di mana Mare itu dengan sedikit malu langsung mengungkapkan perasaannya kepada Yuya. Dia berkata apakah Yuya itu ingin jadi pacarnya. Namun, dia pun langsung mengkoreksinya dengan berkata kalau menjadi pacar mungkin terlalu dini gitu. Jadi apakah Yuya itu ingin jadi temannya saja? Mendengarkan hal itu, sambil sedikit keheranan, Yuya pun berkata kalau menjadi temannya Mare adalah suatu kehormatan bagi dirinya. Di sini Mare pun cukup senang ketika mendengar jawaban dari Yuya. Lalu Yuya juga sempat berterima kasih kepada Mare karena telah mengajaknya pergi ke taman hiburan. Ya, selama ini memang Yuya itu tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti itu teman-teman. Dia aja dibuang sama orang tuanya gitu. Dan sewaktu dengan kakeknya dia juga tidak terlalu leluasa, apalagi sampai bisa pergi ke taman hiburan seperti ini gitu. Jadi ini adalah pengalaman spesial bagi Yuya gitu. Panel cerita pun berpindah ke kerajaan regal. Saat itu Orgis mendapati prajuritnya telah menangkap satu orang yang diduga sebagai anggota sekte pemuja evil yang tertinggal di pinggir hutan sarang iblis besar. Tentu Orgis pun langsung menginterogasi pria itu dengan tegas nih. Walau tidak memberitahu semuanya, tapi sang anggota sekte itu berkata dengan jujur kalau dirinya dan para anggota lain berniat mengorbankan musuh terbesar para evil untuk membangkitkan dewa evil mereka. Setelah mengadakan hal itu, sang anggota sekte itu pun langsung bunuh diri di tempat. Tak memberi kesempatan bagi Orgis untuk terus mengkorek informasi dari dirinya lebih dalam lagi. Di sini, Orgis pun sempat terdiam sejenak dan berpikir kalau musuh yang dimaksudkan sama anggota itu adalah para Holy yang masih tersisa di isekai ini. Wajar bagi Orgis berpikir seperti itu teman-teman, karena memang nih entitas yang berlawanan dengan evil itu adalah para Holy. Dia tidak tahu kalau sebenarnya yang diincar sama para sekte pemuja evil itu adalah Yuya sendiri. Tapi di sini Orgis pun berniat mengirimkan beberapa surat ke kerajaan lain untuk mewaspadai tentang rencana gila dari para anggota sekte pemuja evil ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke. Mungkin segitu pembahasan singkat untuk Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Sapur, signing off.